Akibat gaji yang tidak dibayarkan, seorang TKI di Malaysia dan 4 temannya ini rela melakukan ritual pesugihan sate gagak. Mereka berhasil mendapatkan 40.000 ringgit Malaysia. Namun hasil yang didapat tidaklah cuma-cuma, karena temannya harus kehilangan nyawa. Ritual pesugihan sate gagak di negeri jiran ini menyisakan luka mendalam dalam diri Mas Eeng. Tahun 2007 itu kan kita udah lulus sekolah nih. Nah, teman-teman sekolah tuh, teman-teman yang lain pada kerja, sedangkan saya di rumah masih pengangguran. Nah, ketika pengangguran tuh, aduh, di rumah kerja susah, mau ke laut saya nggak biasa ke laut, mau dagang saya nggak punya modal. Akhirnya saya disaranin tuh sama teman, yuk gimana kalau kita berangkat ke jadi TKI aja. Nah, TKI-nya kemana? Ke itu aja, ke Korea. Nah, ke Korea ada biaya nggak? Ada sih, ada biaya, ada sekolah. Aduh, kalau ada biaya saya nggak bisa nih. Nah, terus kamu maunya gimana? Saya ingin berangkat tapi yang biaya tuh yang ringan. Oh, kalau yang ringan ada tuh sponsor lagi nyari tapi di Malaysia. Kamu mau nggak, Eng? Ya mau banget lah, namanya juga orang mau kerja, mau butuh uang, kita nganggur di rumah ngapain? Nah, setelah itu ayo saya diantar tuh Bang diantar. Setelah diantar sana, kita udah selama 2 bulan kita urus dari mulai urus kita udah dikasih uang juga. Waktu itu saya dikasih nih buat pegangan, dikasih sama saudara juga buat pegangan. Nah, kita berangkat gitu. Ngumpulin uang berapa ongkosnya waktu itu? Nah, ngumpulin waktu itu saya itu dapat pinjam Bang. Berapa totalnya? Totalnya dari teman-teman, dari sedulur itu kurang lebih ada 5 jutaan. Cukup ya? Ya insya Allah cukup, karena waktu itu masih murah Mang. Nggak, kalau apalagi masih Malaysia tuh tergolong biayanya tuh masih murah. Waktu itu dijanjikan gaji berapa? Kalau waktu itu dijanjikan gaji itu 1.600. Berapa itu? 1.600 itu kalau dirupiahkan kurang lebih 4,5 jutaan. Udah besar ya? Iya. Apalagi di Malaysia gitu, awalnya dijanjiin di pabrik. Nah, kita nanti masuk di pabrik. Oke, saya senang gitu dengan ijazah ini apa itu. Setelah kita udah siap-siap, kita berangkat ke sana. Ternyata agensinya melehoy. Bukannya di pabrik, malah dapatnya di sayur. Awal tuh dikasihnya di kebun. Itu ada di Johor Batu Pahat. Nah, Johor Batu Pahat itu di situ di kebun sawit. Kita nggak pernah lihat tuh istilahnya perkotaan. Nah, kalau Johor Baru itu emang kota, tapi ketika kita larinya ke Batu Pahat, yang kita lihat itu semuanya padang sawit. Kita nggak pernah lihat mobil kanan kiri. Yang penting pagi kita kerja, siang kita kerja, malam kita istirahat, pagi ya kerja lagi. Kalau setelah kita itu, kalau makannya namanya kita kerjanya di kebun Mang, ya makan hasil kebun gitu. Adanya sayur kita kasih sayur, cuman kita udah di stok setiap minggu tuh. Bosnya tuh datang, bos Melayu tuh, dia bawa barang, ada telur, ada sayuran, sarden. Nggak ada ikan di sana, adanya ikan kalengan, pakainya sarden. Jadi tiap hari ya kita makannya ya, kalau mau enak ke sarden. Kadang kalau sama bagi 2 sama anjing, kita juga harus kasih makan sama anjing gitu. Jadi makan sih terjamin ya? Makan terjamin. Kerjanya seperti Rodi nggak? Enggak. Kalau 8 kerja jam sama? Sama, karena hitungannya sistem per jam gajinya. Itu. Ternyata di sana kita gajinya gaji kecil. Kalau ketika di para sponsor bilangnya 4,5 juta, nih kerja di Malaysia enak 4,5 juta. Ternyata sampai sana cuman dapat 600 ringgit. Sekitar berapa itu? 600 ringgit kurang lebih ada 1.800.000. Jauh Mang. Makanya aduh, merasa apa ya, Kecewa.
mau marah, mau nyesel, mau gimana, mau campur aduk pikiran di situ. Akhirnya teman tuh, udah yuk kita kabur aja dari sini. Janganlah, kita nggak mau kabur. Udah, daripada ngapain di sini, gaji kecil. Itu berjalan berapa bulan? Di situ 6 bulan. Mulai kesel ya? Iya, mulai kesel. Nah dari situ kita pindah. Setelah itu kita pindah ke bangunan. Kita kabur. Kita dari Johor ke Kuala Lumpur. Itu sekitar 8 jam perjalanan pakai bis. Pakai bus. Kalau sana pakainya bilangnya bus. Naik bus. Nah, dari dari Johor ke Kuala Lumpur. Jadi sampai Kuala Lumpur kita baru namanya kerja enak. Kerja di proyek 3 bulan pindah, 3 bulan selesai pindah. Ini Kaburan. Kaburnya kenapa? Gaji kecil, nggak cukup buat makan. Sedangkan orang rumah mau kirim-kirim, mau minta kiriman. Kalau di waktu di bangunan itu gaji per hari itu 50 ringgit. Jadi kita dapat 1 bulan itu 1.500. Baru kita oh ini yang dibilang 4,5 juta ternyata di proyek. Nah kita enak di proyek tuh. Sedangkan gaji 50 ringgit 1 hari. Sedangkan buat makan cuman 2 ringgit. Kan jauh. Kan ada sisa-sisa itu tuh masih banyak. Nah biasa kalau kita kerja tuh kalau udah dapat uang, saya orangnya selalu kirim ke orang tua gitu. Nilainya ya alhamdulillah lah, bisa buat orang tua seneng gitu di rumah gitu. Jadi habis ya? Iya gitu. Sama namanya masih bujangan, kita suka ya sedikit senang-senang, apalagi masih laki-laki gitu. Tahun 2010 dia awal tahun baru, tokenya saya kembali lagi tokenya ke jalan-jalan karena liburan. Satunya lagi mandornya dia pulang kampung. Di situ saya nggak punya uang sama sekali. Mau minjam, mau kasbonnya kemana? Itu bos dari mulai awal Natal gitu. Tanggal 24 itu bosnya udah pesan bahwa dia akan weekend mau jalan-jalan liburan Natalan gitu. Nanti setelah tahun baru dia pulang baru gajian. Nah cuman dari tanggal 24 sampai bulan 1 itu kita mau uangnya dari mana, sedangkan gaji sebelumnya kita belum dibayar. Kecuali kalau dianya liburan ngasih uang dulu, mending kita udah ada pegangan. Kita hanya megang uang sisa-sisa yang kemarin-kemarin aja gitu. Ternyata uang itu nggak cukup. Orang tua nelpon gitu dari rumah tuh bibi, "Eng, punya uang nggak Eng? Ini ayah lagi sakit parah. Kalau bisa kamu pulang aja, jangan di situ terus. Ayo pulang. Ayah udah nggak kuat. Ayah kamu tuh udah nggak kuat. Kamu harus pulang." Nah, setelah dapat telepon, saya ke warung bakso. Di situ ada teman, ada Ipin. Nah, kita udah bingung. Saya cerita sama Mas Ipin, "Pin, ini gimana Pin? Tolong bantu Pin saya Pin. Saya tuh orang tua nelpon. Dia suruh saya pulang. Tapi saya mau pulang tuh gimana Mas Ipin? Saya di sini nggak punya uang sama sekali. Orang tua tuh sakit." Nah kata Mas Ipin, "Iya ya. Kalau bisa sih kamu pulang. Khawatirnya orang tua kamu tuh nggak kesampaian. Taunya kalau kamu nggak pulang, taunya kamu nggak bisa lihat orang tua kamu. Mau dapat uang dari mana? Apa kita harus nyuri aja Tapin?" "Jangan gitu Mas Eng, yang sabar. Ini ujian. Terus gimana?" Tuh. Nah dari kita obrolan di warung, ada salah satu teman dia nyeletuk, "Mas Eng, udahlah kamu jangan sedih-sedih terus. Yuk kalau kamu mau kita buat ritual
bikin sate gagak. Alah, emang sate gagak bisa ngasilin uang? Saya sambil emosi waktu itu karena saya tuh kepengen dapat uang, gimana caranya? Bisa. Ayo kita coba dulu. Oke, saya ikutin. Joko tahu dari mana ya informasi tentang jual sate gagak? Nah, kalau si Joko taunya dari mana, kita nggak pernah tanya tuh Mang Eng. Kita nggak pernah tanya. Waktu itu saya nggak tanya ke Kang Joko terkait dia taunya dari mana atau dia apa. Karena yang dia bilang tuh, ayo kita buat ritual sate gagak. Pokoknya gitu. ikutin aja lah. Iya, Gitu ya. yang penting saya tuh ikut aja. Nah, saya pikir karena dia orang Banyuwangi kan udah terkenal nih. Dalam hati saya tuh udah terkenal. Oh, saya percaya nih. Kita cari barang-barangnya apa yang kita dibutuhkan, Mang E. Kita cari ke pasar awalnya. Cari-cari di pasar, orang 5 tuh kita cari. Yuk kita cari ke pasar. Ternyata di pasar nggak ada jual beli burung. Ternyata di Malaysia tuh burungnya tuh nggak dijual belikan tapi dilepas liarkan. Oh iya. Kalau kayak gini kita nggak mungkin dapat nih. Apa nggak ada cara lain? Gitu. Nyupang kek atau babi ngepet kek? Nggak ada. Oh, ayo kita buat itu aja yuk, buat sarang. Kan di sini ada itu hutan sawit. Kita masuk ke hutan, kita cari Bikin perangkap. bikin perangkap. Setelah itu kita cari burung gagak itu selama 2 hari. Hari pertama kita terlalu banyak rintangan karena di pohon sawit itu banyak lubang-lubang, terus jalannya jauh, hutan. Nah hari yang kedua kita dapat, alhamdulillah sarangnya tuh ada burung, dapat. Satunya tuh kepudang, 2 jalak, satunya gagak. Nah ini ada burung 4, ini gimana? Apa 4-4-nya mau kita buat sate? Kata si Joko, nggak bisa, karena yang harus kita coba, yang harus kita praktekin itu burung gagak gitu. Terus yang ininya mau gimanain? Yang ini gampang, buat makan kita aja. Oke, setuju, mantap. Nah kita langsung malam-malam sekitar jam 1-an kita eksekusi. Nih, di barang-barang burung udah dapat nih, udah ditangani. Terus ritualnya gimana? Caranya gimana? Karena sampean yang buat ide, buat saran seperti ini, caranya gimana? Gini. Burung gagak kita darahnya kita buat lingkaran, yang jangan sampai lingkaran itu putus. Agar makhluk-makhluk halus itu nggak bisa masuk ke dalam lingkaran tersebut. Oke lah. Saya percaya karena dia tuh orang pintar, orang dukun, karena petunjuk jalan gitu. Oke, ayo kita buat. Ini ritualnya di mana? Di kebun sawit apa di kuburan? Kalau untuk ritualnya itu posisinya di sini ada tukang bakso yang biasa kita nongkrong, sampingnya ada kuburan Cina, di belakangnya itu ada pohon-pohon sawit. Kita di sampingnya dekat kuburan Cina, dekat sawit gitu. Di situ karena posisi yang paling enak yang gelap. Nggak ada orang lewat. Nggak ada orang lewat karena kalau ada orang lewat disangkanya kita mau ngapain. Takutnya disangka kita mau curi-curi apa. Makanya kita cari posisi sekiranya dihalangin sama tembok-tembok makam Cina. Kalau makam Cina kan namanya besar-besar pakai. Jadi kita cari posisi yang enak gitu. Pertama lingkaran kita buat pakai itu dulu, pakai kayu buat lingkaran. Udah dibuat lingkaran, baru si Kang Joko langsung. Nah, ini burungnya dilingkarin. Just ternyata nggak sampai lingkaran, putus. Nah putus. Ya Kang Joko, ini gimana kok putus nggak sampai? Ya mau gimana lagi? Darahnya habis, udah diperas-peras, udah ditetesin nggak nyampe. Terus gimana? Mau lanjutin apa tidak? Lanjut aja gitu. Karena Ipin setuju, Jukinya juga setuju, Ratono setuju. Ya udah, kita udah kesepakatan. Kita buat tuh. Contohnya gini, ini ada barangnya nih. Anggap aja ini
tempat satenya. Si sini Kang Joko. Nah, sini Kang Joko. Di sini itu Kang Juki. Terus di sini ada Ratono, di sini saya, di sini Ipin. Lalu dipindah tukar. Oh, Jadi semua berperan ya? ah, Ikut semua? iya, dalam lingkaran semua. Bukan satu orang ya? Bukan, Semua ikut? semua ikut. Nah, semua ikut. Di sini baru kita bakar. Teh sate, teh sate, teh sate. Kita nggak pakai mantra-mantraan. Mantranya ini? Iya. Teh sate? Iya, pakai mantra cuma ini aja. Teh sate. Nah, selama setengah jam saya tuh nungguin. Dalam hati tuh jengkel-jengkel karena ini beneran enggak. Teh sate. Angin tuh langsung dus, mulai berembus. Mulai apa sih? Udah bulu langsung merinding semua. Udah subhanallah. Saya langsung baca istighfar, baca sholawat. Tapi kata si Joko, jangan baca-bacaan, nanti nggak mau datang, nanti nggak mau mendekat. Terus gimana? Udah, diem aja. Jadi kalau kiranya takut, nunduk aja, jangan lihat. Udah mulai. Ayo. Teh sate. Terus ada nih nenek datang. Dia datang sekaligus. Plus datang dia langsung muter kanan, dikelilingin. Satenya nggak dipegang-pegang, nggak diapa-apain, dia keliling terus, diikutin terus sama orang baju pengantin. 2 orang, kepalanya nggak ada, dua-duanya. Saya langsung kaget, mau baca bismillah, mau baca sholawat, nggak boleh apa, nggak boleh kan? Yang ini yang 2 udah jatuh. Si Juki sama si Ipin jatuh, pingsan. Iya, pingsan. Itu yang di belakang dia gemeter sambil napak saya. Si Ratono tuh gemeter. Aduh, saya juga ikut takut, ikut parno waktu itu. Saya akhirnya satu pura-pura pingsan aja, ikut jatuh langsung jatuh. Setelah saya jatuh pura-pura pingsan, si yang di belakang saya, si Ratono kejang-kejang. Saya langsung bangun karena saya kan nggak pingsan sih. Saya langsung bangunin. No, kenapa no? Saya tepak tuh si Joko. Ini gimana Ratono nih? Kata si Joko, udah tenang, jangan gugup. Pas saya kata Bang Joko jangan gugup. Saya lihat kotak ada uang. Jadi untuk posisinya ya kan di sebelah depan itu ada bakaran sate, di luar lingkaran nih. Ini lingkaran tapi untuk bakaran sate tapi di luar. Ini tempat satenya di luar. Ini kotaknya. Jadi transaksi itu jangan sampai kita pakai megang tangan. Sekiranya uang tuh harus ada di kotak. Saya nggak mikirin si Ratono, aduh uang. Saya langsung kembali lagi. Yang penting dalam hati tuh, lihat ada uang tuh, saya senang. Tapi walaupun saya senang, saya kepikiran juga. Itu. Satenya hilang? Apa? Satenya hilang, tinggal sedikit. Waktu itu buat satenya berapa tusuk? Kalau kita buat sate itu semuanya itu nggak banyak, cuman 80 tusuk. 80 tusuk? Iya. Berapa burung gagak itu? Itu satu burung gagak cuma 1 tusuk 1. Jadi 80 daging. Cuman ini kan ini anggap ini kita tusuk nih. Ini dagingnya 1. Oh, 1. Ini daging 1. Ini daging 1 gitu. Kecil-kecil ya? Iya. Yang penting kalau sate orang Gebangan dalam 1 tusuk kan bisa sampai 3 daging. Ini 1. Nah, untuk proses pengambilannya waktu itu kita kan pura-pura pingsan nih.
Jadi kita nggak tahu nih posisi ketika si makhluk halus ngambil satenya dan naruh uangnya, kita nggak tahu. Kita tahu itu sate berkurang, ada uang gitu. Nah itu pun saya Gimana bentuk uangnya, berantakan atau acak-acakan? Acak-acakan itu. Uang apa itu, rupiah? Uang ringgit Malaysia. Itu ringgitnya ya ringgit warnanya warna sama seperti sini 50 ribuan. Jadi gitu. uangnya juga bukan uang baru ya? Bukan. Uang lecek-lecek gitu. Uang sama. Kalau uang sih ada yang lecek, ada yang enggak sama. Kayak sudah dipakai lah uangnya. Iya. Kalau ringgitnya dari mulai 100 ringgit, hampir ratusan ringgit semua. Sama 50 gitu. Jadi nggak ada tuh yang 5 ringgit, 10 ringgit, nggak ada. Setelah saya menonton tuh, saya baru sadar, baru lihat ke depan gitu Mang Ei. Pura-pura tadi saya pura-pura pingsan. Saya setelah nolong Ratu, saya ada uang, sama lihat satenya udah tinggal sedikit. Saya hati udah seneng gitu. Bakalan bisa makan nih, makan enak, bikin apa gitu. Yang penting ada sukses, yes, berhasil. Walaupun saya lihat tempat saya ini kayak kejang-kejang gitu, tapi dalam hati saya udah pikir udah enak. Kotak udah ada uang, kita selamatin ini dulu. Kita udah, saya bilang Cok udah selesai, jangan terusin. Saya bangunin si Ipin yang si pingsan. Pen bangun. Saya bangunin, akhirnya kita yuk selesai, jangan lanjutin. Kita pulang. Nah, kita balik. Setelah balik, kita baru sampai di rumah, kita hitung nih. Nah, setelah hitung, jam berapa itu bubarnya? Bubar itu jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Iya. Sate habis. Sate masih ada. Tinggal berapa? Kurang lebih masih ada 10 lebih lah, enggak dihitung. Dibiarin. Ditinggal. Nah, setelah hitung, kita total semua ada 40.000 ringgit. Sekitar berapa itu? Nah, kurang lebih ada 100 juta lebih lah. Coba ini uang asli atau uang enggak? Ayo kita belikan dulu. Satu hari kita nginepin dulu, jangan sampai kita uang ini kembali jadi daun enggak gitu. Jangan dibagikan dulu. Uang itu masih dikumpulkan. Terus kita beli ke bakso, kita makan sama-sama. Malamnya dikontrakan. Luar biasa Mang Ei. Saya ketika mau kencing, Bang, sate Bang. Siapa yang manggil-manggil dalam hati satu? Nggak ada orang. Aduh, kok bisa gini? Saya udah takut, saya tanya ke belakang tuh. Kamu dengar suara enggak tuh? Dengar suara apa, Eng? Cuk, gini Cuk. Tadi tuh saya ke belakang kencing. Ada orang manggil-manggil. Gurau aja. Beneran serius. Emang manggil apa? Ini manggil-manggil sate. Ada. Iya. Si Joko dia bilang, "Lah, itu satenya masih ada di sana ya?" "Iya." "Mau dirapin nggak?" "Udah lah, nggak usah lah, takut." Udah. Akhirnya satenya tuh nggak dirapiin. Karena saya udah takut duluan. Sebelum ke sana udah takut. Setelah pagi selesai. Yang kita cari bukan makanan. Yang kita pagi-pagi tuh buka langsung kotaknya. Masih ada nggak uangnya? Ternyata uangnya masih ada. Masih ada. Ini gimana nih, Kang Joko atau apa? Jangan sampai gara-gara uang ini kita jadi berantem. Kita adil aja lah, bagi rata gitu. Nah, setelah itu kita bagi rata gitu. Dibagi berapa orang? Dibagi orang 5. Per orang dapat 7.000. Sekitar berapa jadinya? Kalau 7.000 itu kurang lebih ada 21 jutaan. Masing-masing 21 juta. Iya. Bahkan kalau di sana 7.000 itu sekitar gaji 4 bulan. Kita dapat gaji 1 bulan itu susah. Apalagi ini di depan saya udah ada gaji uang 7.000 gitu. Cuman yang satunya si Ratono dia sakit, dia
ketika dia mau pembagian dia nggak ada. Setelah dia Ratono nggak dikasih uangnya, katanya udah bagian Ratono dipegang sama si Joko. Katanya dia tetangganya itu, kenal keluarganya gitu si Joko. Oke, uang Ratono pegang dia gitu. Ternyata Ratono karena sakitnya udah makin parah, akhirnya dibawa pulang sama saya tuh. Kemana? Ke kampung halaman, Ke Indonesia. ke Indonesia. Jadi uang tuh masih harus bagiannya Ratono tuh, cuman Ratono udah sakitnya udah parah tuh, sakitnya parah, dia nggak bisa apa-apa gitu. Di sini nggak ada sanak keluarganya gitu. Ya udah Rat, pulang aja ke Bondowoso. Udah, nih uang bagi 7 ribuan. Nah 7 ribuan dikali 5 harus 35.000, masih ada sisa 5.000. Nih 5.000 buat ongkos si Ratono. Cuma Ratono Jadi patungan gitu. iya, nggak usah patungan karena masih ada lebih dari uang itu. Akhirnya dia pulang. Setelah dia pulang sama pihak orang Malaysia, dia udah diantar, dapat 2 bulan. Saya tuh ngerasa aneh gitu, kok selalu mimpi si Ratono, kok Ratono selalu nagih ke saya. Teman lain juga? Apa? Ke teman lain? Ke teman lain saya belum tanya itu. Si Ratono tuh bagian saya mana bagian saya mana itu hanya sekedar mimpi gitu loh. Itu uangnya kemanain bagian dia? Apa Bagian kan yang- uang si Ratono memang dikasih sama si Joko. Ada di Joko. Ada. Jokonya kemana? Nah si Jokonya kita udah dapat uangnya, kita udah misah. Ketika udah di pembagian kita harus misah nih, jangan udah nggak mau di sini lagi, kita udah misah, udah berpencar. Jadi nggak kerja di situ lagi? Nggak kerja di situ Kabur? lagi, kabur gitu, Jadi gaji masa bodoh tinggalin? tinggalin gitu. Karena ngapain di situ, kita nggak ada kerjaan selama 2 bulan, mandornya nggak ada jab kabul, dia pulang ke kampung halaman, sedangkan tokenya enak-enakan liburan. Akhirnya kita dapat uang 7.000, kita cari kerjaan lagi, cari kerjaan yang baru. Akhirnya kita misah tuh masing-masing. Cuman sama Ipin sama saya tuh tanya sama Ipin, kamu dimimpin gak sih Pin sama Ratono? Enggak, saya nggak mimpiin tuh, saya nggak pernah mimpiin Ratono loh. Cuman satu akhir-akhir itu saya selalu dihantuin. Lah, hantuin kenapa Pin? Saya tuh selalu dihantuin sama nenek-nenek gitu. Lah bener Pin, bukan hanya kamu aja Pin yang dihantuin Pin gitu. Loh kamu juga iya Pin. Kamu gimana? Kalau saya sih Pin, saya tuh dikintilin terus, nggak tahu, cuma selalu dipanggilin bang sate bang sate bang. Tuh sama saya juga seperti itu akhirnya satu sampai kurus kering gara-gara diikutin terus gitu, dihantuin di rumah. Jadi selama berapa lama dihantui Apa? setan gagak? 2 bulan. Hilangnya gimana itu? Apa? Nah, hilangnya itu saya sama si Ipin tuh, Pin, kamu dihantuin, saya udah, gimana caranya? Ayo, coba kita cari teman-teman yang lain dulu. Apakah nasibnya sama seperti kita? Kita cari Cuki gitu. Nah setelah ketemu si Cuki malah lebih parah daripada saya. Dia kurus kering kayak tinggal tulang. Cuk, saya hampir nggak kenal sama si Cuki tuh, karena dia tuh udah peot, kering gitu, rambutnya nggak keurus, acak-acakan tuh.
Saya kira orang lain. Cuk, ngapain? Lah, Cuk ya, ini Cuk, ini saya Eng, Cuk. Nah, setelah dia tahu dengan nama saya, dia baru sadar. Eng, tolong saya, Eng, tolong saya, Eng, tolong. Cuk, nah kita sama, Cuk. Tinggal ayo kita cari Joko. Kita cari Joko. Kita tinggal satu lagi, tinggal cari Joko. Ayo. Ini masih di Malaysia ya. Kita nggak cari Joko selama 1 bulan, kita keliling wilayah Johor, nggak ketemu. Nah, saya dapat info katanya si Joko ada di Kelantan dekat. Ayo kita ke sana. Dapat di sana katanya udah pindah ke Negeri 9. Saya ke Negeri 9 lagi cari. Pokoknya uang itu saya buat jalan-jalan, buat cari si Joko. Uang saya sama uang itu. Kalau uangnya Juki katanya uangnya udah hilang. Akhirnya kita cari dan ketemulah si Joko. Nah, ketemu si Joko itu di akhir bulan 10 gitu, 2010, di akhir bulan. Jok, tolonglah Jok, saya nggak mau seperti ini terus Jok. Saya keliling kamu Jok, cari-cari kamu. Loh, ini gimana solusinya Jok? Uang segini apa artinya buat saya daripada saya dihantuin terus? Toh nggak pernah saya buat kenikmatan, nggak pernah beli motor, nggak punya bisa beli mobil. Saya kirim uang, dapat 2 bulan orang tua saya meninggal Jok. Ngapain? Nggak ada kesenangan sama sekali Jok. Yang penting itu saya gimana caranya. Tolong ini teman-teman yang lain harus sadar dulu. Saya nggak mau dihantuin lagi. Akhirnya udah gini aja tah. Ayo kita buat bakar sate gagak lagi dengan cara dikasih tulisan tidak dijual belikan, kita dimakan sendiri. Bener nggak Jok ini Jok? Ini bener. Serius Jok, ayo kita cari. Nah, akhirnya kita dapat itu. Dia si Joko mintanya 5, 1 orang 1. Man berhubung tinggal 4 orang, 4 gagak. Nah, kalau awalnya sate, sekarang kita jangan dibikin sate, dibikin bakaran, dibakar aja. Jangan ada sate-satean lagi. Gitu. Kita bukan mau jualan sate, kita mau bakar-bakaran. Kita akhirnya bakar tuh, Mang. Dikasih tulisan tidak dijual belikan, dan gagak itu kita makan sendiri. Gagak itu kita dimakan sendiri. Setelah itu kita makan. Yang datang tuh bukan seperti yang kemarin lagi, tapi yang datang tuh kayak hantu-hantu Indonesia. Pocong, badannya gede, besar dur tuh, kayak sini tuh, atau orang bilang tuh kayak buta gitu. Udah gede dur atau genderuwo atau apa tuh. Semua bahasa siluman, kayak ular, kayak macan, kayak semuanya datang. Ini gimana? Udah, kita jangan pikirin yang aneh-aneh. Udah, kita terus saja kita makan buat sendiri. Datang tuh udah apa, kayak keliling tuh melototin semua gitu. Karena yang mereka harapkan mungkin kita dianggapnya kita jualan lagi, malah kita tuh makan ditonton sama mereka itu dari atas tuh, dari jauh. Makanya kalau kuburan Cina kan tinggi tuh, wah anginnya serba takutnya takut gitu. Itu saya baca doa terus, main sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi tuh nggak mau dekat, hanya sekedar jadi penonton gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Akhirnya gimana? Apa? Nah, setelah selesai kita selama 3 hari merasa ada ketenangan, nggak ada gangguan, nggak ada
apa-apa. Akhirnya kita yaudah kita kembali lagi. Nah karena waktu itu udah badan udah sehat lagi, udah doyan makan lagi, udah apa lagi, Udah nggak ada gangguan. udah gak ada gangguan, Jadi nggak ada teror lagi. nggak ada. Cara ngilanginnya gara-gara makan sate tadi. Iya, dikasih tulisan apa tidak dijual belikan. Oke. Setelah ritual itu kerja lagi Seperti biasa, dan alhamdulillah itu nggak ada, udah efek-efek apa sih, teror nggak ada, cuman masih ada satu aja, si Ratono, dia nggak hilang, dia selalu minta bagiannya itu. sampai sekarang. Kalau setelah saya ke Indonesia udah enggak, tapi ketika masih di Malaysia masih. Ternyata sudah meninggal ya. Iya. Nah tahunya itu kan si Joko, uangnya nggak ngasih habis buat kena dia, Habis oleh Joko. habis sama Joko buat bayar hutang. Nah setelah itu si Joko cerita Ratono tuh udah meninggal setelah kejadian, dapat 1 minggu yang lalu tuh di kampungnya ngabarin dia meninggal. Nah, akhirnya tuh saya kirim 500 ringgit buat bantu-bantu buat tahlilan. Cok, kenapa 500 ringgit? Bagiannya Ratono itu mana yang tuh 6.500-nya itu? Pokoknya habis Jok, tau nggak Jok? Ratono tuh ngimpi saya dimimpin terus sama Ratono Jok. Untuk ketemu sama kamu Jok sekarang. Tau nggak betapa sedihnya itu? Saya tuh mau cari tahu kemana itu tentang Ratono. Saya nggak punya kontaknya. Kamu baru cerita gitu. Sekarang Ratono udah tahu, saya udah tahu kalau Ratono udah nggak ada di Bondowoso. Nah, jadi ada pesan nggak untuk penonton yang mau melakukan jual sate gagak ini? Ya buat pemirsa malah mencekam, buat penonton, sesulit apapun, sejelek-jelek apapun keadaan kalian, tolonglah jangan sekali-kali mau mencoba-coba buat bikin sate gagak. Karena kalau sate gagak itu harus punya mental yang kuat, harus punya tekad yang kuat. Kalau nggak kuat, takutnya kalau saya masih bisa terselamatkan, teman saya yang di kampung di Bondowoso nggak bisa diselamatkan. Gimana kalau gila, stres, dihantuin, dihalusinasiin gitu? Tolong cukup ini aja sebagai pelajaran buat saya dan keempat teman-teman saya, buat pemirsa ya. Mungkin kalau sate gagak tidak ada tumbal, tapi jangan sekali-kali dicoba. Tetap aja Gitu. ada korban kan? Ada korban Ya. gitu. Meski bukan Iya. langsung tapi teman yang kena kan? Iya, sekalipun dia tidak minta tumbal, itu minta tumbal untuk kekayaan, pesugihan, tapi ya itu Mental namanya yang kena kan? mental yang kena.